Assalamualaikum teman-teman. Di video saya kali ini saya tidak mengisahkan tentang pengalaman saya religi, tapi lebih kepada pengalaman saya tentang mistiknya. Ini kisah saya tentang ketika saya naik Gunung Rinjani bersama bertiga. Kita bertiga bersama dua teman saya. Eh, ketika kita sampai di Gunung Rinjani, di kaki gunungnya, kita nggak langsung ke naik karena memang itu sudah malam dan itu tanggal 16, malam 17 Agustus gitu. Biasanya orang-orang kan tanggal 17 sudah sampai di atas ya. Kita baru datang tanggal 17 Agustusnya waktu itu. Jadi sepi. Jadi kita nginep di satu ruangan di situ sebelum naik. Besok paginya itu malam saya sudah nggak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur karena menyium bau-bau wewangian, bau-bau seperti itulah. Dan besok paginya kita berangkat. eh di tengah gunung itu kita nggak nyampe, karena sudah kena malam. Akhirnya kita buka tenda di pinggir jalan. Terus saya berada di pinggir jalannya, teman saya, jadi saya lebih ke pinggiran, di langsung samping jalan, jalur gitu. Nah ketika malam itu ketika kita mau tidur, saya mendengar, gak tahu deh teman saya dengar apa tidak ya, saya mendengar ada langkah kaki sepatu itu dua sepatu ya, berarti hanya satu orang itu berhenti di pinggiran tenda saya. Kok berhenti di sini gitu, dan nggak ada suara sama sekali, cuma hanya sepatu aja. Lantas saya bergerak miring untuk mengatur posisi, ternyata langkah sepatu itu malah lebih dekat kepada tenda gitu. Akhirnya saya bangun, teman saya juga pada bangun. Kenapa? Nggak apa-apa gitu. Saya minta tuker tempat, tapi teman saya nggak mau karena teman saya udah pasti ini ada apa-apanya nih, dia nggak berani. Jadi begitu lagi, sampai malam itu saya nggak tidur. Ketika saya nyampe pun awal itu juga udah nggak tidur. Jadi 2 malam saya nggak tidur. Besok paginya akhirnya kita langsung berangkat menuju ke atas, sampai ketemu ada salah satu ranger, sama dia membawa tamu dari Hong Kong gitu ya. Kita sempat ngobrol dulu. Terus ketika sampai di pos terakhir itu, dia menyarankan untuk buka tenda itu di dekat dia gitu, nggak jauh dari situ. Memang langsung view-nya itu langsung segar anak gitu kan. Akhirnya malam itu kita siap persiapan, tapi saya dibilang sama teman saya yang berdua, saya tidak ikut ya gitu, karena 2 malam itu saya udah nggak tidur. Tapi dia bilang udah jauh-jauh nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, saya di sini aja. Cuma salah satu teman saya bilang, ya udah jangan tidur di dalam ya, itu di luar aja bareng sama porter dari yang membawa barang-barang gitulah. Oke gitu, akhirnya saya di luar. Tapi kok ketika mereka sudah berangkat sekitar jam 2 malam, itu saya di luar, lama kelamaan tuh kayaknya ngantuk gitu. Akhirnya saya izin masuk ke dalam. Belum lama saya tiduran, itu ada suara rame di luar tenda. Suara rame, terus ada sosok perempuan masuk ke dalam tenda. Saya langsung kaget, waktu itu langsung bangun dan duduk di pinggiran pintu tenda. Itu wanitanya cantik, pakai bibir merah, berjubah putih, pakai gaun putih gitu ya. Nggak tahu itu dia pakai kerudung atau memang eh, rambutnya putih, saya juga nggak tahu. Pokoknya dia masuk ke dalam tenda, begitu aja masuk, langsung tiduran tengkurap, mukanya menghadap ke arah Segar Anak gitu. Sampai akhirnya saya juga bingung ini siapa, saya juga nggak kenal. Sampai akhirnya eh, menghilang lah. Nah, ketika menghilang itu lantas saya buru-buru langsung keluar sambil nungguin teman saya yang sudah dari puncak gitu. Nah, ketika mereka sudah balik lagi, itu sekitar sudah mulai-mulai terang gitu ya. Lantas saya cerita gitu. Dia bilang, orang dibilang jangan di dalam gitu. Habis bagaimana? Karena ada perasaan kayaknya ngantuk gitu. Akhirnya ceritalah sama ranger yang memang membawa tamu dari Hong Kong itu. Gitu. Ternyata dia bilang itu Dewi Anjani. Jarang-jarang orang ketemu sama itu, sama penguasa gunung ini gitu. Ya udah, akhirnya kedua teman saya juga merasa takut gitu. Udah pokoknya kita jangan ngecamp lagi, kita langsung turun gitu lah. Akhirnya turun lah gitu lah. Malam itu sampai kita sempat ketemu sama ranger. Nah, memang dia sampai akhirnya dia manggil saya dukun gitu. Jadi tidak memanggil nama karena peristiwa itulah. Karena jarang-jarang orang bertemu dengan Dewi Anjani, penguasa Gunung Rinjani. Di tengah jalan juga kita ketemu sama masih ranger itu, disuruh untuk ngecamp lagi di
tempatnya dia ngecamp sama orang Hongkong itu, kita nggak mau karena teman saya juga udah perasaan udah takut. Udah kita tetap turun. Ya udah kita bertiga turun. Sampai menjelang malam itu sudah kena gelap. Center cuman dua ya, yang satu mati. Itu kalau lagi jantung saya bawaannya ngantuknya berat banget. Sampai berat, udah istirahat, duduk, mata langsung terang gitu, langsung terang. Jadi seperti saya kayak baru bangun tidur. Begitu jalan, begitu lagi, berat lagi, mata ngantuk banget. Sampai dalam hati saya pikir, udah lebih baik kita berantem aja deh, gitu. Daripada dibikin saya susah seperti ini, lebih baik berantem. Gitu. Dalam dalam hati saya tuh begitu, ya berbisiknya, tapi tidak diucapkan ya, karena takut kedua teman saya itu lebih takut lagi nantinya. Kita sempat disasarin, itu sampai akhirnya alhamdulillah sampai ketemu jalan itu, sampai di bawah tuh kita jam 10 malam. Sampai di bawah jam 10 malam kita istirahat, dan besok paginya ada di pub, ada di situ tuh, di tempat kita istirahat tuh ada saung, itu ada papan bagaimana kisahnya Rinjani, mengambil dari namanya Dewi Anjani gitulah. Nah seperti itu. Jadi kisah bertemu dengan Dewi Anjani itu cukup berkesan buat saya dari kisah-kisah mistik saya yang lainnya, termasuk dari gunung-gunung yang lainnya. Mungkin itu dari saya, cukup sekian. Kita akan bertemu lagi dengan kisah-kisah saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.